rekan semuanya. Dan pada malam hari ini saya sangat senang sekali dan bangga sekali karena diminta untuk mengisi acara silver meeting ya di undernya Bapak Dede Abdul Khoer ya, One Diamond Gold Lion, dan itu suatu kehormatan buat saya pribadi. Kenapa? Karena saya pengen belajar dengan teman-teman di Rembang ya, bahwa saya pun juga masih belajar di usaha ini, dan saya menjalankan usaha ini pun juga baru sekitar 3 tahun ya, 3 tahun berjalan, dan banyak yang mungkin suka duka yang saya alami. Dan pada malam hari ini mungkin saya akan sharing ya pada rekan-rekan semuanya bagaimana saya bisa menjalankan usaha ini, atau mungkin bisa mementoring ketika tim saya sudah membership silver ya, seperti itu. Dan kita sudah hampir 1,5 tahun ya menjalani masa pandemi yang mungkin rekan-rekan semuanya belum pernah mengalami hal yang seperti ini, dan kita harus survive bagaimana bisa menjalankan usaha ini. Bahkan kita harus punya plan B ketika plan A kita macet, atau mungkin rekan-rekan semuanya ada yang mungkin kerja, ada yang kuliah, ada yang mungkin sekolah ya. Jadi kita harus punya plan A dan plan B. Mungkin plan A rekan-rekan semuanya kerja, sekolah, kuliah, ataupun yang lain, dan teman-teman wajib punya yang namanya plan B ya, yang mana plan B ini bisa menolong teman-teman ketika plan A ini lagi macet. Dan pada malam hari ini saya yakin rekan-rekan semuanya mempunyai tujuan yang bagus dan pengen bisnisnya ini berkembang lebih pesat seperti itu. Dan saya juga mohon izin untuk rekan-rekan semuanya untuk men-share untuk PPT ya, biar lebih gampang juga teman-teman nerimanya seperti itu ya. Mohon izin Pak hostnya, diizinkan saya untuk share PPT ya. Oke, sekarang ini belum bisa share PPT Pak. Oh, belum bisa. Iya, Sebentar belum Pak. bisa Pak. Oke, siap. Pak Aurija sudah host, harusnya sudah bisa. Sebentar. Host disable participant screen sharing Pak, Ya. notifnya. Sebentar. Oke. Host disable partisipan sharing. Oke. Ini sepertinya yang pengaturan yang di hostnya Pak, kayaknya nggak bisa share PPT. Nah, coba sekarang Pak. Oke, sekarang saya coba. Oh, bisa Pak Dede, siap. Siap. Oke, terima kasih. Nah, pada malam hari ini rekan-rekan semuanya, ya, saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman buat apa sih rekan-rekan semuanya join di usaha latihan. Ya, sekedar ingin menambah income, atau mungkin teman-teman ingin membangun aset dan mewujudkan impian rekan-rekan semuanya, seperti itu ya. Karena kalau kita hanya sekedar join aja, itu percuma nantinya gitu loh. Akan kita jalani, yang penting yakin ya gitu. Kita mungkin presentasi, kita mungkin home meeting, tapi nggak ada goals dan arahnya, ini akan sia-sia teman-teman. Apalagi kalau teman-teman joinnya di usaha ini hanya sekedar iseng ya, nanti hasilnya juga akan beda. Allah ngasihnya juga akan beda teman-teman ya. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya sudah join membership silver above ya, dan harus tujuannya ini bagus gitu. Tujuannya juga jelas ya, bagaimana kita ingin membangun aset dan mewujudkan impian rekan-rekan semuanya, seperti itu ya. Nah, terus kenapa kita harus PBO? Karena jalannya untuk membangun aset ini kita harus yang namanya PBO ya. Sekali lagi rekan-rekan semuanya, jangan ambil konsultasi di atas layar HP ataupun laptop, tapi dikonsultasikan ya setelah ini kepada upline terdekat masing-masing, seperti itu. Di sini saya hanya sharing dan ingin berbagi ke teman-teman bagaimana saya menjalankan usaha ini, seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus PBO? Yang pertama, kita bisa mengukur kesehatan bisnis ya. Mungkin rekan-rekan semua yang masih sendirian atau mungkin timnya cuma beberapa ya, itu nggak terasa kita nggak PBO, atau mungkin kita nggak CP Royal dan lain-lain. Tapi
ketika rekan-rekan semuanya sudah mempunyai organisasi bisnis yang besar, ini penting yang namanya PBO. Kenapa? Misalkan kita punya 3 atau 4 kaki, ya kan? Ini yang kaki pertama kita PBO-nya CP, kaki kedua CP, kaki ketiga Royal. Nah, kita tahu bagaimana kita kerjanya di jalur yang mana seperti itu. Atau mungkin bulan depan kaki 1 Royal, kaki 2 Royal, kaki 3 Royal, kaki 4 non aktif. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bagaimana kesehatan bisnis kita rekan-rekan semuanya. Makanya PBO ini sangat penting dan duplikasinya ke CP. Nanti saya jelaskan di akhir bagaimana kita bisa membangun fondasi tim yang baik dan kuat seperti itu ya. Nah, yang kedua tujuan bisnis kita bisa autopilot ya. Kan kita nggak mungkin nih, apalagi sekarang kita rame-rame mudik yang mana mudik ini nanti kita tidak bisa memikirkan yang namanya bisnis. Mungkin teman-teman ketika mudik ya dari Rembang ke Semarang atau ke Semarang ke Rembang yang mana meninggalkan kota kita stay yang mungkin lebih lama. Akhirnya apa? Ketika kita mau COD, kita kirim produk atau mungkin ada yang mau dipresentasi, kita nggak bisa presentasi. Ya kan? Akhirnya apa? Bisnis kita nggak autopilot. Padahal kita kan pengen seperti Pak Didi, seperti Pak Luis Tendial yang mana bisnisnya sudah autopilot, udah ada nggak ada kita sudah bisa jalan sendiri. Dan itu tujuan kita bisa memanfaatkan yang namanya PBO, dan PBO ini juga bisa menjadikan kurikulum sekolah bisnis teman-teman semuanya ya. Kurikulum yang mana teman-teman bisa pakai dan terapkan ke member baru ya. Kenapa? Kalau kita nggak pakai PBO, kita akan bingung bagaimana si member baru tersebut ini bisa berjalan dengan baik, karena kita butuh yang namanya peta. Kita mau naik gunung atau mungkin kita mau datang ke tempat yang baru, ini kita butuh yang namanya peta. Dan di usaha ini kita punya peta parameter yang namanya PBO tersebut teman-teman semuanya ya. Dan tidak semua MLM memiliki parameter bisnis ya. Di MLM yang lain itu rata-rata mereka yang penting ada omset, yang penting mereka bisa rekrut dan nggak ada binaan jangka panjang ke bisnisnya tersebut. Dan ini merepotkan kita, apalagi kita nggak punya parameter atau peringkat atau mungkin yang mengukur kecepatan usaha kita. Jadi kita nggak tahu bisnis kita ini lagi turun, lagi naik, atau lagi meroket seperti itu teman-teman semuanya ya. Dan PBO ini sistem ya kan. PBO ini parameter ini adalah salah satu sistem yang mana bisa menginputkan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tapi outputnya sama, yaitu apa? Sukses di usaha Tiens, ya, membangun aset di usaha Tiens, ya kan? Karena kita harus pakai PBO biar kita bisa menselaraskan atau menjadikan satu frekuensi dari latar belakang yang berbeda-beda. Coba bayangkan rekan-rekan semuanya, ketika tidak ada PBO, ya kan, kita akan susah membina orang yang mungkin lulusan SD, SMP, SMA, bahkan yang nggak sekolah pun kita akan bingung. Tapi ketika ada PBO dan One Vision, ini inputnya dari latar belakang berbeda-beda, tapi outputnya akan sama. Dan itu kekuatan dari sekolah bisnis kita luar biasa sekali seperti itu ya. Dan nah ini kerugian ketika kita mengabaikan yang namanya PBO ya. Pasti kalau kita nggak PBO, kita adalah single fighter teman-teman semuanya. Kita jual sendiri, kita bangun jaringan sendiri, akhirnya apa? Lama-lama kita capek teman-teman ya. Jadi kita harus memanfaatkan yang namanya PBO karena akan rugi sekali kalau kita nggak memanfaatkan yang namanya PBO. Dan yang kedua, tim pasti amburadul ya, karena nggak ada sistem yang jelas. Ketika kita sistemnya nggak jelas dan kita asal menjalankan usaha ini, ya kan hasilnya asal. Memang sampai puncak, tapi kapannya kita nggak tahu gitu loh. Karena kita akan menjalankan apa yang teman-teman suka ya. Jadi saya selalu bilang ke tim saya, ketika rekan-rekan semuanya menjalankan usaha Tiens, 1 tahun, 2 tahun pertama ini nyaman, berarti ada yang salah. Kenapa? Karena menjalankan bisnis ini tidak nyaman. Dan itu jalannya udah bagus. Ketika kita menjalankan usaha ini nggak nyaman, kita harus baca buku, kita harus ketemu orang, kita harus prospecting, kita harus follow up. Dan ini di luar kebiasaan orang pada umumnya. Dan pasti kita akan keluar dari zona nyaman kita. Nah, ketika zona ini kita hadapi dan kita ngerasa nggak nyaman, teman-teman sudah tepat berada di jalur yang pas kayak gitu. Tapi kalau menjalankan usaha ini nyaman, hati-hati gitu loh. Ya, efeknya jangka panjangnya nanti pasti
jelek sekali kayak gitu ya. Terus omsetnya juga pasti stagnan. Ketika kita nggak mengabaikan PBO, omset kita pasti akan stuck. Pasti akan ada di itu terus ya kan. Apalagi teman-teman ketika omsetnya stuck, saya pastikan tidak ada member baru. Karena yang membuat omset kita naik itu adalah member baru teman-teman semuanya. Ketika nggak ada member baru, pasti omsetnya akan stuck. Ketika nggak ada new CP akan stagnan seperti itu. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Lalu duplikasinya susah ya. Dan ini pernah saya alami rekan-rekan semuanya. Ketika saya jualan sendiri, jualannya banyak, tapi susah untuk diduplikasi. Nah, ini yang repot. Padahal sistem ini dibuat untuk ketika kita menjalankan usaha ini, atau mungkin ke latar belakang yang paling buruk sekalipun ini bisa menjalankan usaha ini. Dan itu ada di Sekolah Bisnis One Vision dengan namanya PBO. Ya, ketika kita nggak bisa menduplikasikan apa yang kita lakukan, ini yang bahaya. Yang penting apa? Kita bisa memakai cara sesederhana mungkin dan bisa diduplikasi sebanyak-banyaknya mungkin. Seperti itu ya. Terus ditinggal sedikit udah mati. Ya kalau ada tim kita nggak dengerin nepi, nggak sistem di One Vision, nggak baca starter pack, nggak membuat dream book, bahkan nggak melakukan 7 kebiasaan sukses, ini akan repot gitu loh. Ya kan, teman-teman misalkan punya tim di Semarang, terus teman-teman pulang kampung ke Jepara, ya kan. Nah, yang di Semarang ini kalau tidak pakai sistem ini akan mati gitu loh. Karena apa? Sistem ini yang membuat kita bisa bertahan sampai di titik ini. Dan sistem juga membuat SDM, sumber daya manusia kita akan terupgrade dengan sendirinya, rekan-rekan semuanya ya. Dan ketika kita mengabaikan PBO, bonus kita pasti kecil ya. Salah satu orang berhenti di usaha ini adalah apa? Tidak mendapatkan yang namanya bonus gitu loh ya. Nah, kalau bisa kita startupnya gimana Pak? Kalau di tim saya pribadi, 1 minggu pertama kita bantu gila-gilaan bagaimana tim kita ini bisa dapatkan bonus secepat mungkin atau mendapatkan tim secepat mungkin. Karena pengalaman saya, tim baru itu semangatnya di 1 minggu awal. 1 minggu pertama dia akan semangat, minggu kedua ketika dia nggak dapatkan bonus, atau mungkin dia nggak bisa ngejual produk, atau tidak ada tim yang bergabung, dia akan beda semangatnya dari minggu pertama. Makanya bonus ini sangat penting sekali rekan-rekan semuanya ya. Dan reward juga jarang didapatkan. Kalau kita tidak pakai yang namanya PBO, ini kita akan susah untuk kejar yang namanya reward. Kenapa? Karena reward di Tiens maupun di One Vision parameternya adalah di crown. Kalau kita sudah bisa konsisten di crown, maka reward yang ada di Tiens insya Allah disabet semuanya. Tapi kalau kita nggak pakai PBO, kita akan repot. Bagaimana sih mengejar omset 30 juta, 40 juta, 50 juta, bahkan 100 juta pun akan susah sekali. Makanya PBO ini akan jadi parameter yang benar-benar ajaib gitu loh teman-teman untuk menjalankan usaha ini. Dan yang terakhir pasti menambah barisan sakit hati. Kenapa Pak kok bisa sakit hati? Karena kita bangun tim baru, rontok lagi, bangun lagi, rontok lagi, bangun lagi, rontok lagi. Itu kalau kita tidak menjalankan yang namanya PBO seperti itu. Jadi PBO ini sangat-sangat fatal sekali kalau kita sampai mengabaikannya rekan-rekan semuanya. Ya, seperti itu. Dan ini ketika kita naik peringkat dengan PBO. Jadi jangan sampai rekan-rekan semuanya ini fokus dengan peringkat Tiens gitu loh. Bahkan di Malang sendiri atau di Jawa Timur itu banyak loh peringkat internasional, bahkan bintang 8 yang banyak yang mungkin bonusnya kecil sekali. Kenapa? Karena nggak PBO. Karena peringkat tidak menjamin bonus. Tapi di parameter bisnis One Vision ini pasti akan menjamin bonus. Dan seperti apa Pak? Nah ini salah satu contoh di tim saya untuk kenaikan peringkat yang menggunakan PBO ya. Kita dari bintang 4 ke bintang 5 kita bisa dari CP. Bintang 5 ke bintang 6 ya kita bisa pakai yang namanya PBO Royal ya. Atau mungkin 5 kali 6 kali Royal bisa naik. Terus ketika kita bintang 6 mau ke bintang 7 kita harus pakai yang namanya PBO Crown. Kalau kita tetap pakai PBO Royal, ya kita akan lama naik ke bintang 7-nya. Kita harus pakai yang namanya PBO Crown. Nah, ke-7, ke-8 kita harus pakai PBO Ambassador. Kenapa? Karena akan susah sekali rekan-rekan semuanya kalau kita pakai PBO Crown,
untuk pengajar yang naik tingkat bintang 8 akan sangat lama gitu loh. Jadi ini parameter kesehatan bisnis kita itu. Jadi lewat PBO seperti ini. Dan kalau kita fokus ke CP terus ya kan, kita naik ke bintang 8 36 tahun lagi gitu loh. Ya kan nggak mungkin nih kita udah join di usaha ini, kita udah semangat, Pak Dede udah promosikan, yuk naik bintang 8, yuk Good Lion. Tapi kalau rekan-rekan semuanya fokusnya ke CP tiap bulan, ya 36 tahun lagi bintang 8 gitu loh. Ya kalau teman-teman bisa survive ya 36 tahun lagi, kan kita nggak tahu kan umur kita sampai berapa gitu loh. Nauzubillah kan seperti itu. Jadi ya kita harusnya secepat mungkin nih ke bintang 8-nya, jangan sampai nunggu 36 tahun lagi. Kan nggak mungkin toh. Misalkan gini, kalau saya contoh ya, saya umurnya 25 tahun. Ketika 36 tahun lagi saya bintang 8, kan usia saya sudah hampir 50 tahun. Ketika kita dapat reward, kita dapat trip, kita sudah kena penyakit yang namanya osteoporosis mungkin. Untuk berjalan jauh juga susah. Ketika mau makan enak, kita udah ingat kolesterol, ingat diabetes, akhirnya susah teman-teman ya. Naik bintang 8 itu pasti. Sudah pasti kita akan naik ke bintang 8. Tapi kapannya ini ditentukan oleh PBO rekan-rekan semuanya. Seperti itu ya. Nah ini penguasa omset. Nah, bagaimana kita bisa menjadi penguasa omset di tahun 2021 ya. Yang pertama, kita mampu memanajemen reseller. Karena banyak sekali di tim saya yang gabung reseller, cuman mereka nggak bisa membina sebuah tim gitu loh. Akhirnya apa? Ya, yang tadinya kita punya reseller bagus, kita nggak bisa memanajemen reseller tersebut, akhirnya resellernya pada berhenti, akhirnya jualan produk yang lain, akhirnya nggak loyal sama kita ya. Kita harus mampu memanajemen reseller teman-teman semuanya ya. Yang kedua, kita harus mampu mempelajari Instagram atau Facebook Ads. Kenapa? Karena di zaman sekarang apalagi di Instagram dan Facebook kan sekarang sudah jadi satu. Nah, ketika kita nggak jualan di sana dan kita nggak mempelajari Instagram Ads atau mungkin Facebook Ads, kita akan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena Instagram dan Facebook ini mengutamakan orang-orang yang mau membayar seperti itu, ya. Dan menguasai juga marketplace. Apalagi zaman sekarang, ya banyak orang ngelihat produk di Instagram promosinya gila-gilaan. Akhirnya apa? Larinya ke marketplace ya. Mereka cari harga yang lebih murah mungkin, atau mungkin mereka cari free ongkir, atau mungkin koin Shopee dan lain sebagainya rekan-rekan semua. Jadi kita harus menguasai juga yang namanya marketplace ya. Beda zaman, beda tantangan, kita harus terus bertumbuh dan belajar seperti itu dan berani mengeluarkan modal lebih banyak ya. Kalau kita pengen jadi penguasa omset di tahun 2021, kita harus berani mengeluarkan modal. Cuman modalnya nggak sebanyak ketika kita jualan konvensional ya. Mungkin cuman ya 1%-nya dari omset yang kita dapatkan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus berani mengeluarkan modal lebih banyak. Apa aja Pak modalnya? Mungkin kita ikut training, mungkin kita beli buku, mungkin kita iklan dan lain sebagainya. Jadi kita harus berani mengeluarkan modal lebih banyak. Nah, terus berani mencoba pola jualan baru. Jangan sampai rekan-rekan semuanya stagnan di itu aja. Kita belajar WA, kita belajar Facebook, kita belajar Instagram, marketplace ya. Lalu mungkin website. Jadi kita harus berani mencari pola jualan baru karena setiap tahun jualan ini beda-beda algoritmanya dan beda-beda polanya. Beda dengan jaringan rekan-rekan semuanya ya. Makanya jualan ini tidak dimaksudkan ke salah satu langkah gitu. 7 langkah kita nggak ada yang namanya jualan online, tidak ada teman-teman. Tapi kita wajib belajar sendiri untuk apa? Menguasai omset ya. Biar kita apa? Gampang PPV-nya, gampang CP pribadinya seperti itu ya. Dan ini penguasa masa di tahun 2021 ya. Kita harus menjadi yang namanya good planner ya. Kuasai pangsa pasar yang berbeda dan alhamdulillah ya teman-teman semuanya, di Malang ini banyak pasar yang berbeda-beda, mulai dari anak sekolah, kuliah, ibu rumah tangga, ya S2, bahkan ada juga yang profesional, ya bidang properti dan dokter, ya. Jadi kita harus punya pangsa pasar yang berbeda. Ketika kita pangsa pasarnya cuma satu aja, ini akan repot. Misal saya ambil contoh yang di Malang ya. Ketika kita pasarannya mahasiswa aja, ketika mahasiswa pulang, ini udah habis grupnya, karena
di Malang sendiri pengalaman saya, kalau kita cuma bangun mahasiswa, itu rontoknya akan jadi 2 kali. Kenapa? Kapan Pak 2 kali ini? Yang pertama tahun baru dan liburan semester, yang kedua ketika kita liburan lebaran. Nah, ini kita pasti akan 2 kali rontok kalau kita cuma kejar yang namanya mahasiswa. Ya, kalau kita kejar yang namanya anak SMA doang, ini anak SMA memang rame, orangnya semangat, antusias, cuman gampang habis juga. Ya, anak SMA ini seperti buih di lautan, banyak tapi kena ombak sedikit, goyang sedikit akan habis semuanya. Dan itu saya juga pernah alami rekan-rekan semua. Jadi kita harus punya pangsa pasar yang berbeda. Ya, ketika kita punya pasar ibu-ibu, kita punya pangsa pasar bapak-bapak, jadi heterogen gitu loh. Jadi kita bisa ketika kita ada suatu titik, misalkan di musim liburan itu kita masih punya omset. Ketika anak sekolah ujian nasional kita masih punya omset. Ketika ibu-ibu PKK lagi sibuk lebaran kita masih punya omset. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kita harus menguasai pangsa pasar yang berbeda dan memiliki pertemuan yang berkualitas. Ya di Malang dulu ini pertemuannya sangat luar biasa teman-teman. Amburadulnya seperti itu. Jadi teman-teman wajib mempunyai pertemuan yang berkualitas gitu. Walaupun rekan-rekan semua anak SMA, anak kuliah ya bahkan kalau profesional sudah pasti berkualitas ya, tapi kita harus memiliki pertemuan yang berkualitas ini sangat penting ya. Terutama kita harus menggunakan yang namanya Juklak One Vision. Jangan sampai kita menyebutkan nih misalkan nama latar belakang, nama Oriza latar belakang pengangguran atau mungkin DO. Nah ini sebenarnya kurang pas rekan-rekan semuanya. Ketika kita ngajak orang profesional, akhirnya datang ke pertemuan tersebut, akhirnya kayak pertemuannya receh gitu loh. Ya mungkin umur kita boleh muda rekan-rekan semuanya, tapi jiwa dan semangat kita harus lebih profesional lagi. Karena pertemuan yang berkualitas akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas juga seperti itu. Ya dan fokus pada pengembangan diri ya, dan ini sangat penting. Teman-teman mau jualan doang atau mungkin sambil ngembangin tim, tetap yang namanya pengembangan diri. Baca buku ini sangat penting, dengerin NLP sangat penting. Kenapa? Pola pikir rekan-rekan semuanya ditentukan oleh isi otak rekan-rekan. Jangan sampai kita intinya gini teman-teman, ketika kita ketemu dengan prospek, minimal kita harus lebih pintar daripada prospek kita tersebut. Kenapa? Karena ketika kita lebih pintar, ketika kita wawasannya lebih luas, prospek ini gampang closingnya. Ya, apalagi teman-teman jangan sampai downgrade. Ya, misalkan seperti apa Pak? Di Malang pernah terjadi. Kita garap anak SMA, ya kita kuliah garap anak SMA, anak SMA garap anak SMP, ya. Anak SMP jangan sampai garap anak SD teman-teman. Jadi kita jangan sampai downgrade gitu loh. Apalagi Fisher sekarang pakai KTP gitu loh. Akhirnya apa kalau kita garap anak SMP atau SD ya repot gitu loh untuk diajak Royal Academy, CPW dan lain-lain, akan izin orang tuanya susah sekali gitu loh. Jadi jangan sampai kita downgrade. Kalau bisa upgrade. Kita punya tim anak kuliah, anak SMA, kita harus berani presentasi anak SMA itu ke teman-teman yang anak kuliahan. Ketika kita anak kuliah, kita harus berani presentasi ke orang yang lebih profesional lagi. Seperti itu. Jangan sampai kita downgrade. Kita udah melibatkan sungai, jangan kita mengalir ke sungai yang lebih kecil. Kita harus mengalir ke sungai yang lebih besar, ya, atau sampai bahkan ke lautan kayak gitu. Karena sumber penghasilan atau mungkin sumber omset kita ditentukan dari kualitas sungai kita tadi. Semakin gede sungai kita, semakin banyak juga omsetnya kayak gitu ya. Karena bahaya juga kalau kita downgrade terus-menerus gitu loh. Ya, teman-teman semuanya, dan ini kita harus fokus ke pengembangan diri agar kita bisa berani upgrade untuk presentasi orang middle up seperti itu, dan memiliki 4 leader di 4 kaki yang berbeda. Nah, ini salah satu stepnya ya. Salah satu step yang harus kita memiliki 4 leader di 4 kaki yang berbeda. Ini minimalnya. Kenapa? Karena di kapasitas setiap orang ini beda-beda. Tapi saya yakin membangun 4 jalur ini semua orang pasti bisa. Seperti itu ya. Mungkin kita nggak sehebat Pak Dede yang bangun 5, 6 sampai 8 jalur, tapi minimal kita harus punya 4 jalur aktif. Karena kalau dari 4 jalur aktif ini mungkin yang tersisa cuma 2. Kalau kita cuma bangun 2, yang tersisa cuma 1.
bahkan kita nggak punya kaki. Makanya kita pakai hukum kuantitas juga, teman-teman. Jadi dari 4 kaki, dari awal kita bangun, insya Allah yang jadi gede ini 2 minimal. Ya, dan di TNS pun juga minimal kita mendapatkan bonus ya 2 kaki seperti itu ya. Jadi bangun 4 kaki dari awal, karena kalau kita bangun 4 kaki dari awal, ini kita nggak bakal disalib oleh downline. Kok bisa Pak? Iya, misalkan kita dari nol bangun 4 jalur, kita punya 4 bintang 5 ya, otomatis omsetnya kurang lebih kalau kita punya 4 bintang 5 65 juta. Misalkan nih kita punya 4 bintang 6. Peringkat kita apa? Bintang 7. Coba dikalikan 65 kali 4. Kurang lebih udah omsetnya bintang 7. Teman-teman naik bintang 7. 4 kaki naik ke bintang 7. Teman-teman otomatis bintang 8. Ya, coba 350.000 PV dikalikan 4. Ya, 350.000 PV dikalikan 4 sudah 1,3 miliar. Ya. Nah, kalau 4 kakinya tadi naik lagi jadi bintang 8, teman-teman sudah God Lion. Jadi nggak ada kesempatan downline ini nyamain peringkat kita. Kalau kita bangunnya 4 kaki bersamaan dan kita garapnya bareng-bareng seperti itu rekan-rekan semuanya. Ya. Nah, terus ini cara menjadi royal. Nah, cara menjadi royal seperti ini. Kenapa Pak? Kita fokus ke royal. Nah, sama CP ya. Karena teman-teman sadar nggak sadar, omset yang kita dapat ya itu dari lini new CP dan new royal. Nggak ada nih kita bisa panen omset besar dari new crown, new ambassador, nggak ada. Nggak ada teman-teman sejarahnya ya. Yang ada ketika kita panen omset itu banyak new CP dan banyak new royal. Banyak new bintang 6, ini juga sama teman-teman. Jadi di Malang omsetnya bisa melipat itu gara-gara kita banyakin new CP dan new royal. Fokus membangun SDM yang baru, karena kalau yang royal itu aja akhirnya stagnan, yang CP itu aja akhirnya juga stagnan ya. Dan kita baru pelajarin ketika pandemi gitu loh. Yang membuat omset kita naik bukan new 8, bukan new peringkat lion, bukan new 7, tapi apa? New bintang 6 juga. Makanya kita harus fokus nih menjadikan orang dari nol, dari silver ya terutama, ini bisa menjadi royal seperti itu ya. Nah, yang minggu pertama kita harus konsultasi dan set goal ya. Bisa juga follow up ke konsumen lama ya teman-teman semuanya, atau repeat order yang sudah punya pelanggan. Nah, minggu kedua, 3 dan 4 kita bisa selling, kita bisa coaching, atau mungkin kita bisa open reseller atau home meeting di situ ya. Yang nanti bisa konsultasikan ke penggunanya masing-masing ya, cara menjadi royal, tapi ini yang dilakukan oleh tim-tim yang namanya di Malang seperti itu ya. Nah, terus kunci royal ya, di minggu pertama kita harus punya satu new CP ya teman-teman semuanya. Nah, Pak, royal kan cuma 3 kaki. Iya, itu standarnya One Vision. Nah, teman-teman kan nggak mau dong bonusnya standaran, harus lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi minggu pertama kuncinya harus punya new CP di 1 kaki. Nah, minggu kedua sama, harus punya new CP di kaki yang kedua. Minggu ketiga harus punya new CP lagi. Minggu keempat kita harus punya new CP lagi sampai kita punya 4 kaki new CP. Akhirnya kita new royal. Dan itu saya rasa ketika teman-teman menemani grup 7 hari pertama dia join, insya Allah akan ketemu yang namanya 1 silver rekan-rekan semuanya. Karena apa? Kita harus segera bantu downline kita ketika baru gabung, harus segera punya kaki, harus segera punya bonus. Karena kalau tidak, di minggu kedua pasti semangat dia sudah berkurang, pasti sudah loyo. Makanya kita harus kerjanya di minggu pertama dia join, kita harus hajar gila-gilaan rekan-rekan semuanya. Dan insya Allah dari kuantitas yang teman-teman lakukan, pasti akan ketemu yang namanya CP, atau mungkin bisa rekrut 2 bronze dan 1 silver seperti itu ya. Nah, terus nih, ini saya ambil contoh ya teman-teman semua, ya PBO dan kaki ideal untuk member baru seperti apa. Nah, ini ketika kita CP, kita cuma bangun 2 CP, bonusnya kurang lebih ya, ini saya hitungnya bonus pasangan ya teman-teman semuanya. Dan ini kurang lebih bonusnya 1.980.000. Nah, ini kita bornya dulu 2 kaki, 6 kedalaman. Nah, ketika kita bangun 3 kaki, ini akan nanggung. Tapi paling ideal apa? Kita harus bangun langsung 4 kaki juga. Nah, ketika kita
punya 4 kaki, 6 kedalaman CP bonus kita, ya kurang lebih 3.900.000-an ya di atas UMR teman-teman semuanya. Nah, terus ketika kita bangun 2 kaki 6 kedalaman royal, ya bonus kita kurang lebih hampir 8 juta. Tapi kalau kita bangun 4 kaki 6 kedalaman royal, ya bonus kita hampir di atas usia kita teman-teman semuanya. Ya kurang lebihnya 31 juta gitu loh. Jadi ini langkah yang bagus ketika kita membangun sebuah tim ya, tim baru seperti ini. Kita punya, bahkan di NetBee-nya Pak Naga Sugara pun juga menjelaskan kita harus bangun 4 kaki 6 kedalaman. Nah, ini kita harus temukan teman-teman. Dan pengalaman saya pribadi, saya membangun sebuah tim agar tercipta di 1 kaki ini bisa royal, ya royal 1 kaki punya 6 royal, ini butuh waktu yang namanya 6 bulan. Teman-teman, makanya kita harus punya progres 1 tahun ini bisa mencetak yang namanya 6 crown, 4 kaki crown, 6 kedalaman. Kayak gimana Pak? Nah 3 bulan di awal kita harus fokus mencari new CP ya 6 kedalaman dalam 4 kaki yang berbeda teman-teman ya. Ini 3 bulan saya prosesnya teman-teman ya. 3 bulan saya bisa menemukan 4 kaki CP 6 kedalaman. Nah, bulan ke-6 teman-teman harus punya progresnya, harus punya 4 kaki royal dan 6 kedalaman royal. Ya. Pas 1 tahun teman-teman pas punya 4 kaki crown, 6 kedalaman royal seperti itu. Dan paling banter, paling lama, paling jelek itu kita punya 1 tahun waktu. Ini seperti ini strukturnya teman-teman. Kalau kita menjalankan usaha ini dengan sistem, dengan PBO, dengan arahan mentor-mentor rekan-rekan semuanya, saya yakin punya 4 jalur royal, 6 kedalaman royal ini sangat-sangat pasti bisa teman-teman. Karena ya kita punya support system yang luar biasa dan rekan-rekan semuanya punya upline-upline yang sangat hebat sekali seperti itu ya. Nah, terus juga kita harus punya challenge meeting ya. Kita harus punya challenge meeting dan pada malam hari ini sangat bagus sekali ya event-event membership meeting seperti itu ya, karena kita perlu yang namanya gesekan rekan-rekan semuanya ya. Kita harus perlu yang namanya challenge meeting, mungkin CP minggu pertama, CP minggu kedua, royal minggu ketiga, royal minggu keempat seperti itu. Karena kalau kita nggak ada event tersebut, kita akan kayak nggak punya arah dan tujuan, dan goalsnya ini akan bingung bagaimana arah bisnis kita gitu loh. Bahkan kalau kita punya challenge meeting seperti ini, kita akan panen CP minggu 1 dan CP minggu kedua. Ingat teman-teman semuanya ya, bonus kita, omset kita paling banyak akan dihasilkan oleh new CP dan new royal gitu loh. Jadi kita fokus membangun SDM dengan baik dan benar sesuai arahan dan vision apa CP pribadi di situ ya teman-teman. Nah ini challenge meeting yang harus kita jalankan. Nah ini saya punya perumpamaan ya, ada kereta Shinkansen dan Gajayana Express ya, sama-sama kereta. Ya, Shinkansen punya 300 km per jam kecepatannya. Gajayana Express punya kecepatan 70 km per jam. Maksudnya apa, Pak? Sama-sama menaiki rel yang sama, ya, masing-masing naik di atas rel, tapi kecepatannya berbeda. Karena gimana, Pak? Karena kereta Shinkansen ini mereka punyai motor di setiap gerbongnya, makanya mereka bisa lari secepat mungkin. Kalau Gajayana Express hanya punya motor atau mesin itu hanya di depan. Samanya kita, misalkan kita nggak punya leader di setiap lini, di setiap jalur, kita akan berat untuk mencapai impian kita. Apalagi kalau kita sebagai kereta api Gajayana Express gitu loh. Yang mana keretanya, gerbongnya, mesinnya itu cuman kita. Kalau downline datang atau mungkin OP, kita harus aja, ayo Pak OP, ayo Pak CP-nya, ayo Pak ambil tiket, ayo Pak HM. Nah, selama kita masih seperti itu, teman-teman, kita nggak akan bisa seperti kereta Shinkansen. Ya, kita harus duplikasi leadership kita. Ya, bagaimana kita bisa lari di setiap gerbongnya? Kan nggak mungkin impian kita ditentukan oleh downline. Ya, misalkan kita punya impian nih, pengen ngumpulin orang tua. Tapi ketika frontline kita berhenti, ya, akhirnya apa? Kita masa pamit ke orang tua, Pak, frontline saya berhenti. Gak usah umroh ya, kita main ke Dufan aja, kan nggak lucu gitu loh. Jadi kita harus
bangun impian kita di diri kita sendiri. Kita harus menduplikasi leader sebanyak-banyaknya. Apa? Biar kerja kita lebih ringan dan percepatan bisnis kita lebih cepat. Ya, jangan sampai gerbongnya atau kepalanya cuman kita aja gitu loh, rekan-rekan semuanya. Kalau gerbangnya cuman kita aja, ini akan susah untuk nyampe ke impian kita. Ya, akan berat sekali rasanya rekan-rekan semuanya. Nah, langkah menuju kemenangan di tahun 2022 seperti apa? Kita harus rajin ya, setiap 1 minggu sekali mungkin sekolah bisnis atau meeting sistem. Tiap 2 bulan sekali mungkin kita adakan acara yang namanya CPD atau CPW ya. Kita adakan yang namanya Royal Academy atau Royal Weekend. Kita hadir ke acara live ya. Kita bisa ikut yang namanya DHO Glory Tip dan Cash Reward ya. Jadi ini alur-alur menuju kemenangan di tahun 2022. Mumpung 2022 belum kelihatan, kita harus agendakan dari sekarang ya. Rute-rutenya, roadmap-nya ini kita harus pahami ya, step by step-nya seperti itu teman-teman. Kalau di Malang ini step by step-nya ini sudah ada ya. Saya ambil contoh misalkan bintang 6 ini harus upgrade laptop atau handphone. Bintang 7 harus upgrade motor atau minimal jalan-jalan ke luar negeri. Bintang 8 harus bisa tembus DHO Glory Tip atau bahkan bisa membeli mobil pribadi. Jadi teman-teman harus punya step by step-nya. Kenapa? Kalau kita nggak ada step by step-nya, kita akan repot untuk gimana sih langkah selanjutnya seperti itu. Dan saya rasa ketika teman-teman punya impian, dan banyak nih di tim Malang ini ngerasa ketika dia impiannya beli motor, dan impian jangka pendeknya dia pengen upgrade HP, akhirnya mikir, Pak, nanti kalau saya upgrade handphone, nanti motornya nggak akan kebeli, Pak, akan ngulangi nabung dari nol. Nah, itu pemikiran cara konvensional rekan-rekan semuanya. Nah, kalau pemikiran secara bisnis, kita membeli suatu barang ini harus menghasilkan. Misalkan kita membeli handphone iPhone harganya 5 juta. Berarti dari handphone itu kita harus bisa menghasilkan omset 5 juta per bulan. Nah, ini baru pembelian produktif. Atau mungkin teman-teman beli MacBook harga 15 juta, 20 juta. Nah, teman-teman harus bisa menghasilkan omset 20 juta per bulan. Nah, itu pembelian investasi yang berjalan. Kalau teman-teman membeli sesuatu yang nggak ada nilainya, namanya investasi bodong, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita membeli sesuatu yang nggak ada nilainya. Apalagi kalau kita pasarnya mahasiswa, ya mungkin kita harus upgrade handphone atau laptop. Kalau pasaran kita orang middle up, ya kita harus punya pakaian yang rapi, mungkin jam tangan yang bagus, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi tergantung market yang ada di rekan-rekan semuanya, seperti itu ya. Nah, terus ini kesalahan leader ya, rata-rata kesalahan leader di tim Malang seperti ini, dan mungkin semoga tidak terjadi di rekan-rekan semuanya ya. Yang pertama, rasa cepat puas diri. Pak, saya sudah bisa bonus 1 juta, udah puas. Pak, saya udah bisa bonus 10 juta, udah puas. Pak, saya udah punya bonus di atas usia, sudah puas ya. Karena kita jangan sampai cepat berpuas diri. Kalau kita cepat berpuas diri rekan-rekan semuanya, kita akan lupa yang namanya upgrade visi dan akan di titik yang namanya zona nyaman. Ketika kita ada di zona nyaman, kita nggak akan berkembang gitu loh. Apalagi kita sampai lupa upgrade yang namanya visi. Padahal di usaha ini, bahkan Mr. Lee pun juga bilang 100 juta bonus GTN itu sama dengan 1 langkah kita di tembok Cina. Berarti apa? Potensi di usaha ini sangat luar biasa sekali. Kita penghasilan 100 juta aja baru sejengkal aja, 1 langkah aja gitu loh, teman-teman. Jadi kita harus upgrade visi terus-menerus, dan rekan-rekan perlu berbangga kenapa punya upline yang sangat luar biasa ya. Punya Pak Dede yang terus memberikan visi ya, dan misi beliau sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Terus juga hanya memikirkan impian sendiri. Jangan sampai kita memikirkan impian diri sendiri. Karena kalau kita memikirkan impian diri sendiri, impian kita insya Allah nggak akan tercapai ya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Setiap ada orang yang join, kita dalam hati harus bilang, Bismillah, semoga si A ini bisa sukses dan bisa mewujudkan impiannya. Nah, teman-teman harus berkomitmen bagaimana impian downline ini cepat terwujudkan. Kalau impian downline ini nggak segera kita wujudkan, ini akan susah sekali untuk mewujudkan impian kita. Karena apa? Di bisnis ini, itu kita akan bonusnya besar ketika bonus downline kita besar. Jangan sampai kita bonusnya, kadang gini teman-teman, kita pernah ngelihat nggak bonusnya downline? Misalkan bonus kita 3 juta, bonus downline ini berapa gitu loh.
pasti ratusan ribu, puluhan ribu. Nah kalau bonus kita puluhan ribu, bonus downline berapa? Pasti 0. Makanya kita jangan sampai memikirkan bonus diri sendiri. Kita harus pikirin nih bonus downline. Nah, bonus downline ini bagus. Nah, ini hitung-hitungan yang diajarkan Pak Awan kepada saya. Kalau kita pengen bonus 10 juta, bantu 4 kaki kita punya bonus 4 jutaan. Nah, kalau kita pengen bonusnya 20 juta, kita harus bantu 4 kaki kita bonus 10 jutaan. Kalau kita pengen bonus 100 juta, kita harus bantu 4 kaki kita minimal bonus 40 jutaan. Jadi itu udah kita saling tolong-menolong, win-win solution rekan-rekan semuanya ya. Terus jangan sampai kita jadi korban edifikasi ya. Kita udah di tim gede kita jadi raja, kita lagi kemana-mana di edifikasi. Akhirnya apa? Kita jadi korban edifikasi. Lupa yang namanya upgrade visi yang tadi gitu. Karena kita harus tahu kerja secara visi di kaki yang mana, kerja secara fisik itu di kaki yang mana. Jangan sampai di kaki kecil kita kerja secara visi. Akhirnya apa? Ngeheng semua rekan-rekan semuanya. Ketika kita kerja secara visi, ini di tim kaki yang paling gede, itu kita kerja secara visi. Tapi kalau di kaki yang kecil atau mungkin baru bergabung, kita harus kerjanya secara fisik. Seperti itu, jangan sampai kebalik. Bahkan di Malang sering kebalik. Kita nyaman di kaki yang gede, ya kan? Kita terus bor ke dalam sampai apa? Sampai lubang. Kehancuran kita sendiri, karena kita nggak akan lebar gitu loh, karena bahaya juga kalau kita nyaman di satu kaki yang gede, teman-teman semuanya ya. Terus selanjutnya bonus kita, akhirnya ego kita juga naik ya kan, bonus kita naik, ego ikutan naik, dan ini pasti gitu loh, di tim Malang ini pasti sekali. Makanya alhamdulillah berkat pandemi kemarin juga saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena berkat pandemi kemarin tim saya juga habis gitu loh. Alhamdulillah saya punya tim ratusan orang ketika pandemi kemarin bulan Februari tahun lalu, itu sisa kurang lebih 8 orang rekan-rekan semuanya. Dan dari situ kita saling menguatkan. Nah, sebelumnya seperti apa? Sebelumnya saya punya kaki besar juga namanya Pak Rafiq ya, bronze lion juga, dan kita saling salip menyalip. Ketika saya bintang 7, dia bintang 7. Ketika bintang 8, dia ikutan bintang 8. Sekarang bronze lion, dia juga ikutan bronze lion. Akhirnya apa? Kita saling egonya naik gitu loh. Dan kita nggak bisa solid. Akhirnya apa? Omset kita stagnan, orangnya juga nggak ada yang bertambah. Nah, alhamdulillah berkat pandemi kemarin saya bisa lebih fokus lagi, dan kita saling merendahkan ego masing-masing gitu loh teman-teman, karena ego ini nggak akan bisnis kita naik ya. Apalagi kalau bonusnya udah menyalip bonusnya upline, peringkat sudah nyalip atau mungkin peringkatnya sama, dan ini pasti egonya sudah naik. Upline ini bonusnya kecil, ngapain sih ngasih tahu saya? Upline ini PBO-nya lebih rendah daripada saya, ngapain sih kasih tahu? Nah, jangan sampai seperti itu ya. Seburuk apapun upline rekan-rekan semuanya, upline rekan-rekan semuanya itu orang yang paling berjasa, yang mengenalkan bisnis ini kepada teman-teman semuanya ya. Entah upline-nya adik kelas, entah upline-nya ini saudara, entah upline-nya kakak tingkat, dan lain-lain. Kita harus menghargai upline kita. Kenapa? Karena upline kita yang pertama kali terjun di usaha ini, dan upline kita yang mengenalkan kita di usaha ini. Jadi kita harus respect, atau kita mungkin bisa saling merapatkan barisan kepada upline, seperti itu teman-teman. Dan memang pandemi kemarin kita ya cerita sedikit ya, pandemi kemarin alhamdulillah grup saya habis ya, sisa 8 orang. Nah, dari 8 orang ini kita rapatkan barisan lagi, yang tadinya kita punya OP-nya 0 ya, setelah pandemi alhamdulillah kita bisa punya OP sendiri dan bisa mencah teman-teman semuanya. Dan dari 8 orang tadi kita serius, dan alhamdulillah memang corona ini berkah untuk tim di Malang. Kenapa? Karena kita benar-benar menyeleksi orang-orang yang tidak bagus gitu loh. Apalagi Pak Yos bilang ya, Pak Riza jangan sampai simpen yang namanya tai kesayangan. Tai kesayangan tuh kayak gimana Pak? Dia sudah tahu dia nggak bisa CP, dia nggak bisa Royal, dia nggak bisa Crown. Tapi kita pertahankan dia, kita fokus sama orang-orang itu aja. Padahal salah. Fungsi kita adalah menemukan orang baru, rekan-rekan semuanya. Karena orang baru adalah semangat baru, dan ternyata terbukti. Alhamdulillah dari 1 tahun saya berproses dari pandemi, dari saya yang mungkin OP-nya cuma ada di Malang dan bergerak di beberapa kota di Jawa Timur, teman-teman semuanya. Dari apa? Dari 8 orang tadi. Dari 8 orang tadi,
kita bergerak dengan orang-orang yang serius, akhirnya kita bisa membentuk OP di kurang lebih 6 kota di Jawa Timur, teman-teman semua. Dan OP-nya sudah berkembang dan punya leader masing-masing. Dan kemarin terakhir, waktu di Royal Academy Jogja, alhamdulillah saya bisa membawa kurang lebih 85 tim ke acara Royal Academy Yogyakarta. Gitu. Walaupun kami pendatang, alhamdulillah kami yang mendominasi pertemuan tersebut. Dan itu impian saya, dan insya Allah di Royal Academy selanjutnya Malang akan bikin sendiri, dan pembicaranya adalah mentor teman-teman semuanya ya, Bapak Dede Abdul Khair, seperti itu. Dan ya ini saya bersyukur sekali dari pandemi yang mungkin tim saya cuma 8 orang, alhamdulillah sekarang jadi 80 Royal, teman-teman semuanya. Dan ya memang benar, orang baru semangat baru, ya kan. Kalau kita ketemu dengan orang lama, ini akan susah upgrade-nya. Bahkan ketika saya bermain dengan orang lama, PBO saya paling mentok crown, omsetnya nggak sampai 100 juta rekan-rekan semuanya. Tapi ketika saya bermain dengan orang baru, dengan semangat baru juga, dan alhamdulillah ya PBO saya dapatkan kurang lebih, ya alhamdulillah bisa konsisten di ambasador rekan-rekan semuanya. Dan itu rekor muri ketika saya membangun usaha ini kurang lebih 3 tahun, ini belum pernah saya bisa PBO ambasador rutin seperti ini ya. Paling mentok crown royal. Tapi alhamdulillah berkat saya membangun orang baru, luar biasa ya keajaiban di usaha ini. Apalagi kita bangun dengan sistem dengan baik. Karena gini ya, kita baik karena baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik rekan-rekan semuanya. Makanya kita jangan sampai jadi upline yang baik, tapi kita harus jadi upline yang benar. Ya, upline yang benar ini seperti apa, Pak? Upline yang benar ini mengarahkan sesuatu hal yang benar. Jangan sampai kita memaklumi, Pak, saya nggak datang pertemuan ya karena nggak ada prospek. Oh iya nggak apa-apa. Pak, saya nggak CP ya, saya nggak punya uang untuk net fee. Jangan sampai kita memaklumi seperti itu. Ya, karena baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik ya, teman-teman semuanya. Dan selalu percaya kepada upline rekan-rekan semuanya. Kalau upline rekan-rekan semuanya ini pengen membentuk rekan-rekan jadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Nah, oke, silakan nanti konsultasi lebih lanjut ke upline masing-masing ya. Kuncinya apa? Fokus ke masalah, kita akan ketemu masalah. Fokus solusi, kita akan ketemu solusi ya. Jangan sampai lebaran tahun ini itu sama ya, lebaran tahun depan jangan sampai sama dengan lebaran tahun ini. Dan alhamdulillah ya teman-teman semuanya, lebaran tahun ini penuh berkah. Kenapa, Pak? Karena nggak boleh mudik ya. Bersyukur kita. Kenapa? Karena lebaran ini sebenarnya ajang pamer loh, kalau rekan-rekan sadar gitu loh. Ajang pamer. Kenapa? Ini loh anaknya si A keterima di sini, anak si B udah kerja di sini, anaknya si C sudah bisa ngebanggain orang tua. Akhirnya apa? Kita akan dibully gitu loh. Kita udah berkontribusi apa untuk keluarga kita, dan bersyukur ketika pandemi masih berjalan seperti ini, kita harus survive lebih banyak agar tahun depan kita tidak jadi bahan bulian, tapi kita jadi bahan contoh untuk bisa dibanggakan untuk keluarga kita, seperti itu. Oke rekan-rekan semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat berproses dan bayar harganya. Go Crown, Go Majesty, Go Diamond. Oke, terima kasih Bapak Orija Indo Putra. Oke, sebelumnya mari berikan aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Orija. Thank you, Pak Orija. Oke, mudah-mudahan apa yang beliau sharingkan kembali ke beliau dan omset rezekinya dilancarkan. Oke. Sebelum itu mungkin karena nggak ada pertanyaan, karena nggak ada sesi pertanyaan, Pak Orija bisa silakan untuk kalau misalkan ini live. Oke, terima kasih Pak Orija. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan keberkahan menyertai ya Pak.